Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Beranalisa, dan terus beranalisa adalah kekuatan yang harus dimiliki oleh seorang trader. Tanpa analisa, kita tidak akan pernah kemana-mana. Trading, terutama di Forex, memerlukan ketelitian dan memerlukan ilmu agar kita bisa memperoleh hasil yang maksimal. Oleh karena itu, jangan pernah untuk berhenti belajar, dan terus belajar. Karena dengan mempelajari apa itu trading, mempelajari segala strategi dan mempelajari tools-tools yang bisa digunakan dalam trading, setidaknya bisa mempermudah kita untuk memperoleh profit yang konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan trader semuanya. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini di awal bulan tanggal 1 Februari tahun 2023. Januari udah selesai, sekarang kita masuk bulan Februari. Nanti habis itu Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan terakhir lagi kita tahun baru lagi rekan trader semuanya. Oke rekan trader, seperti biasa memulai hari yang luar biasa, saya akan selalu bersama rekan trader semuanya membawakan analisa-analisa harian kita pada hari ini. Dan di dalam analisa itu saya akan memberikan sebuah trik, sebuah masukan, ya, referensi buat trading yang akan dilakukan oleh para trader semuanya. Supaya sebelum rekan trader melangkah, minimal ada referensi yang bisa menjadi pertimbangan sebelum rekan trader masuk dalam pasar yang akan dilakukan oleh rekan trader sendiri. Oleh karena itu saya selalu datang bersama market broker kita yang sangat luar biasa. Ya, mungkin satu-satunya analis yang selalu setiap hari memberikan analisa. Orang Indonesia senangnya analisa teknikal, tapi saya menggabungkan itu semuanya dan saya mungkin satu-satunya orang, ya, analis trader, analis trading di Indonesia yang menggabungkan hal tersebut. Ya. Ada analis yang luar biasa, dia cuma fundamental. Sebagian lagi ada teknikal, tapi saya menggabungkan itu. Fundamental, teknikal, dan kita sama-sama menggabungkan menghasilkan sebuah kekuatan dalam trading kita. Wah, iklan kali aku. Oke rekan trader, seperti biasa hari yang sangat luar biasa. Ini tema hari ini wait and see menjelang pengumuman The Fed. Nah ini, waduh, ini saking saya ngomong, saya sampai lupa juga nih buka kalender ekonomi buat rekan trader semuanya. Ya. Sampai saya lupa kalender ekonomi rekan trader untuk dibuka. Nah, oke, rekan trader gini. Hari ini sangat luar biasa, ya. Ini benar-benar hari yang sangat luar biasa dalam trading karena kalau rekan trader lihat nanti, ya, hari ini kalau saya bilang minggu ini adalah minggu tsunami buat market. Kenapa rekan trader? Karena rekan trader bisa lihat di sini bagaimana tsunami itu akan terjadi. Oh, tsunami akan terjadi rekan trader. Rekan trader bisa lihat bahwa hari ini, besok, dan sampai hari Jumat itu adalah hari-hari yang sangat menegangkan, seperti lagi menunggu kelulusan. Kenapa? Karena hari ini, mulai hari ini, data banyak akan dikeluarkan oleh seluruh bank sentral. Diawali nanti pada 15, sebenarnya udah diawali sih tadi, barusan sih jam 4 ya, 4.45. Tapi nanti yang paling penting kita bisa lihat di pukul 15:55 indeks manajer pembelian PMI manufaktur Jerman sambung terus, PMI Inggris sambung terus. Pukul 17 inflasi euro. Nah, baru setelah itu Wong Edan turun gunung. Nah, Uncle Sam turun gunung. Ya, perubahan tenaga kerja non pertanian, indeks pembelian manufaktur, lowongan pekerjaan, dan nanti hari ini rekan trader, hari ini pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, dini hari, FOMC akan dikeluarkan oleh The Fed. Menurut, ya, perkiraan bahwa kenaikan tingkat suku bunga akan berkisar sebesar 25 BP. Oleh karena itu, ini merupakan suatu acuan yang sangat luar biasa untuk kita semuanya.
Dan kalau kita lihat rekan trader pada hari yang sangat luar biasa ini, dari sini aja kita udah bisa lihat bahwa kalender ekonomi hari ini nih memang benar-benar terjal. Pasar ini, makanya kenapa saya ambil judul yang sangat luar biasa, wait and see. Karena yang memang pasar pada saat ini benar-benar menunggu apa yang akan dikeluarkan oleh The Fed maupun bank sentral lainnya. Rekan trader bisa lihat bagaimana gold misalnya ya, dia wait and see. Benar-benar ini kalau saya bilang wait and see, dia menunggu nih. Kalau saya beranalisa misalnya gold sekarang ini ya, kedudukannya memang tadi sempat bearish, awal-awal bullish, habis itu sekarang bearish. Kita akan lihat lagi ke depan ya. Kalau saya secara analisa, saya bisa bilang sekarang ini dia benar-benar menunggu. Apakah dia bisa melewati 130 terus ke atas, atau malahan dia bisa turun ke bawah lagi, menyentuh hal kemarin di seputaran 100, ini sempat menembus malahan nih 1900. Kalau rekan trader melihat analisa saya kemarin, dilanjutkan dengan kupas tuntas gold, saya sudah bilang bahwa 1900 adalah pegangan sebelum dia naik lagi. Oleh karena itu apa yang terjadi, rekan trader? Naik. Hal ini juga diperkuat dengan berita ekonomi kemarin pada pukul 10 lewat ya 22.00 sih ya, itu yang sangat membuat dolar benar-benar jatuh bangun ya. Makanya kenapa dia bisa naik ya. Nah, oleh karena itu kita akan lihat. Yang paling saya takutkan ini gini rekan trader. Ini khusus untuk gold ya. Dia akan naik nih ya. Menjelang pasar Amerika dia itu jatuh bebas turun ke bawah. Karena kita pakai logika aja. Fundamental oke, tapi teknikal kalau dia udah sampai ke 70 dia nggak mungkin dong sampai 100. Dia boleh bisa lama, kecuali kayak Bitcoin dan lain-lain. Tapi kalau misalnya gold, euro, USD, kalau dia udah sampai 70 di RSI, menuju sedikit-sedikit naik lagi, dia nggak mungkin lama rekan trader, dia pasti akan jatuh lagi turun ke bawah. Nah, ini kalau saya lihat pergerakan ini, saya bisa lihat di gold ya contohnya. Ini saya lihat pergerakan bahwa dia ini akan sengaja naik dulu sampai pasar Eropa nih, dia naik minimal sampai ke 1930 contohnya. Setelah itu dia jatuh bebas lagi. Kalau jatuh bebas ya mungkin dia bisa sampai ke 1916 contohnya di situ ya. Makanya saya lihat pasar ini masih wait and see. Dia akan bergerak antara 1924 sampai 1930. Dia akan melihat wait and see, wait and see, wait and see, wait and see. Nggak mungkin dong dia sampai 1930, dia di RSI 70, dia akan naik lagi sampai misalnya 1942. Menurut saya itu itu terlalu tinggi itu. Yang saya takutkan dia naik sampai 1930, dia jatuh bangun ke bawah. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, terus Bapak Ibu lihat juga misalnya euro USD, bagaimana pengaruhnya sekarang benar-benar wait and see. Ini pun juga masih naik nih, ya. RSI ini masih naik nih. Ini yang saya takutkan. Nanti masuk di pasar Amerika nih dia jatuh bebas nih, pang dia turun. Dan tidak tertutup kemungkinan dia itu bisa turun sampai di posisi 1.08. Begitu juga pound sterling. Begitupun juga indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika ini sengaja sekarang kalau saya lihat tendensinya ini memang dia akan sedikit turun. Kalaupun dia turun, saya bisa bilang bahwa dia akan turun itu misalnya sampai ke 101. Setelah itu dia pang naik lagi ke atas. Apalagi kalau memang benar-benar nanti ya, apalagi kalau benar-benar nanti 25 BP hawkish benar-benar terjadi dan merupakan statement dari Jerome Powell. Nah, itu dia. Karena kalau saya lihat ini adalah perjuangan antara The Fed dan Euro Center Bank. Bagaimana mereka berdua ini, istilah saya sih debaku tumbuh. Debaku tumbuh itu kayak grup musiknya, grup pengiringnya si Glenn Fredly ya. Debaku tumbuh. Enggak, itu baku cakar. Baku tumbuh, baku cakar. Bahasa daerah. Oke, rekan trader. Jadi gitu ya rekan trader ya. Dari sini rekan trader sekali lagi saya bilang hati-hati. Heart. Hati kan heart. Jadi kalau hati-hati heart. Saya sekali lagi saya bilang hati-hati, pakai logika aja. Fundamental seperti kayak gini, tapi teknikal dia udah berada misalnya di titik puncak. Gak mungkin di titik puncak dia terbang lagi ke langit, gak mungkin. Pasti dia akan jatuh.
Nah, di momen fundamental yang akan jatuh itu kan pasar main di situ. Jadi, yang saya takutkan ini dia naik dulu sekarang nih, dia pancing. Masuk di pasar Amerika, pam, dia turun ke bawah. Begitupun juga itu mata uang yang berlawanan dengan dolar Amerika. Kalau dolar Amerika ini saya berpikir ya, saya analisa karena memang kebiasaan seperti kayak gitu, dia turun dia naik. Dia turun dulu, pas dapat momen di news, nggak mungkin dong dia turun ke bawah lagi. Kalau udah sampai 70, 20, nggak mungkin dia sampai 0, baru dia turun lagi minus, kan nggak mungkin. Dia pasti akan terbang balik naik ke atas. Nah, ini dia. Ini yang harus diperhatikan. Oleh karena itu rekan trader, banyak kali aku ngomong, udah lewat nih 10 menit. Udah kita selesai aja rekan trader ya. Oke rekan trader, tadi adalah sedikit tema yang saya berikan buat rekan trader. Sekarang kita tutup aja itu tema. Kita masuk di analisa teknikal kita pada hari ini. Seperti biasa di indeks dolar Amerika, rekan trader, analisa kita. Rekan trader bisa lihat di indeks dolar Amerika, pergerakan indeks dolar Amerika pada hari ini memiliki kecenderungan agak sedikit mengalami pelemahan. Dan kalau kita lihat di sini, dia mengalami pelemahan. Saya bisa bilang bahwa pelemahan ini kalau menurut saya sih temporary sih. Sekarang dia akan melemah minimal menurut saya ya. Masuk pasar Asia itu oke, kita ambil langkah aman, dia akan melemah sampai di level misalnya 101.653. Tapi saya lebih bersepakat dia kalaupun mau melemah, dia akan melemah sampai di daerah sini rekan trader. Di sini ya. Oke. 101.732. Setelah itu dia balik arah lagi dengan berasumsi bahwa kenaikan dia nanti minimal dia bisa sampai di level tertinggi di sini rekan trader. 101.981 atau kalau memang something wrong bahasa Inggris pula aku ini. Nah, dia bisa sampai ke 102.091. Oleh karena itu rekan trader, menurut analisa saya, dia ini akan bergerak ya, dia akan bergerak di seputaran sini. Nah, ini saya ganti warna dulu nih. Oke. Jangan tomat lah warnanya, kasih warna yang cerah aja ya. Oke, ini. Jadi kalau menurut analisa saya dia akan turun sampai di 101 ini, 0.72, tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba sampai di level yang paling tertinggi, terendah di 101.653. Tapi hati-hati. Dia memang bisa naik sampai 101.981, tapi kita harus sangat hati-hati terutama di pasar Amerika nanti, tidak tertutup kemungkinan dia naik sampai di 102.091. Oke, selanjutnya rekan trader. Waduh, sorry dari tadi saya ngomong nggak tahu kalau ini. Nih saya ulangi lagi ya. Ini di platform saya bisa lihat bahwa dia akan coba dari 101 nilai terendah, nilai tertingginya 101.981, terendahnya 101.732, tapi hati-hati. Kalau terjadi pelemahan dia bisa turun sampai 101.653, dan kalau dia berbalik arah dia bisa menembus 101.981 atau dia bisa naik lebih tinggi lagi di 102.091. Oke rekan trader, sekarang kita masuk ke Euro USD. Saya pastikan dulu. Oke. Untuk Euro USD rekan trader bisa lihat di sini dengan jelas bahwa pergerakan Euro USD pada hari ini adalah sebagai berikut. Euro USD seperti biasa sekarang dia mengalami kenaikan yang dahsyat, dan saya sudah bisa, makanya kan saya udah bilang tidak tertutup kemungkinan sekarang dia naik ini. Dan kenaikan dia ini menurut saya sangat wajar saja. Ya, tidak tertutup kemungkinan apalagi nanti kalau news dia bisa naik sampai di level 1.0960. Atau malahan dia bisa naik sampai level tertinggi sini sebelum dia jatuh rekan trader. 1.09098. Dan harap diperhatikan apabila terjadi pelemahan, dia minimal dia akan coba melemah sampai di level sini. Atau kalau memang something wrong sampai jam 2 nanti, dia bisa saja melemah sampai di level terendah di sini rekan trader. Itu dia. Oleh karena itu rekan trader, tetap saya bisa bilang bahwa arah pergerakan dia pada hari ini saya masih tetap optimis dia akan coba naik minimal ya, minimal kalau saya bilangnya dia akan coba naik sampai level tertinggi di situ ya, 1.08902. Saya gambar-gambar dulu deh. Nah, ini dia ya. Terendahnya di sekitaran sini nih. Tapi hati-hati, bisa juga dia akan mencoba naik ya. Ini hari ini berita banyak ini, jadi saya benar-benar kita harus main aman. Bisa aja dia naik sampai di level sini
atau malahan dia bisa naik di level yang lebih tinggi lagi di sini rekan trader. Dan kalau terjadi penurunan ya saya berasumsi penurunan dia itu ya paling rendah sih di sekitaran sini rekan trader. Nah itu dia. Oke, selanjutnya di pound sterling. Bagaimanakah pound sterling rekan trader semuanya? Untuk pound sterling rekan trader bisa melihat bahwa pola pergerakan pound sterling hari ini sama seperti euro USD, dia masih punya peluang untuk mengalami kenaikan. Dan kalau kita lihat tendensi dari indikator pun juga memang dia lebih mengisyaratkan kenaikan ya. Dan kita bisa lihat seberapa jauh kenaikannya. Seperti saya bilang bahwa dia akan berusaha sampai nilai yang paling tertinggi itu di seputaran sini 1.23844, dan hati-hati apabila terjadi pelemahan dia bisa turun sampai di level di bawah sini 1.23006. Oleh karena itu rekan trader harus melihat arah pergerakan yang terjadi 1.23006 sampai 1.23804 ya. Oke, jadi harap diperhatikan. Menurut saya dia masih bisa naik sebenarnya. Mungkin naik yang paling maksimal pun juga dia bisa sampai di level sini nih. Nah, ini dia. 1.23997 ya. Oke. Kita lanjut ke gold rekan trader. Untuk gold, pergerakan gold hari ini sudah sangat bisa kita lihat bahwa gold hari ini memiliki kecenderungan masih dalam standar bisa melemah, wait and see, bisa menguat. Walaupun saya terus terang saya lebih bilang bahwa dia kemungkinan dia akan sedikit menguat rekan trader ya, kemungkinan. Makanya saya bilang kan, dia ini saya tidak bisa bilang dia akan melemah, mungkin melemah nanti pada masuk pasar Amerika, tapi secara garis besar sekarang dia wait and see sambil melihat. Tapi rekan trader, saya sekali lagi saya bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan kalau terjadi kenaikan dia akan mencoba sekarang dia naik pertama di level 1930, atau yang kedua dia akan mencoba sampai di level sini 1933. Itu harap diperhatikan. Dan kalau terjadi pelemahan, untuk sementara ini pelemahan dia menurut saya tidak tertutup pelemahannya itu sampai di level yang paling rendah di 1922. Oleh karena itu mari kita berbicara secara teknikal ya. Kita main logika aja. Ini analisa saya nih, dia bisa main sampai di sini. Dia bisa bergerak antara 1922.02 sampai 1930. Untuk sementara dia seperti kayak gitu aja dulu. Tapi tidak tertutup kemungkinan pergerakan di pasar Eropa dia bisa naik sampai ke arah yang lebih tinggi di 1933.31. Ya, saya tidak mau bilang dia sampai di level sini. Itu masih nanti kalau 1937 menurut saya itu nanti ya. Kita akan lihat. Tapi saya lebih berkecenderungan bahwa dia itu akan lebih kuat turun sampai di 1920, dan kita akan lihat pergerakannya ke depan seperti kayak gimana. Tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba turun lagi ke level seperti yang terjadi kemarin di 1900 atau 1903. Nah, ini tendensinya ini jauh kali, tapi saya bilang ini pergerakan ini masih jauh. Menurut saya ini masih jauh ya. Oke, selanjutnya rekan trader kita akan lihat di USD yen Jepang. Untuk USD yen Jepang rekan trader bisa lihat di sini USD yen Jepang arah pergerakannya adalah sebagai berikut. Kita lihat tendensinya masih tetap kuat bullish ya. Artinya kenaikan ini akan terus terjadi ya. Dan kalau kita lihat, kalau saya analisa dia masih naik rekan trader. Untuk bisa sampai di sini menurut saya terlalu jauh, tapi dia bisa naik sampai minimal di daerah sini. Oke, benar. Daerah sini atau minimal di daerah sini. Nah, tapi saya lebih senang, lebih optimis dia sampai di 130.475. Dan kalau terjadi pelemahan ya pelemahan yang paling masuk dalam logika ya dia turun sampai di sini rekan trader. 130.009. Oleh karena itu saya memberikan sebuah masukan bahwa dia ini akan coba, menurut saya dia sampai di sini rekan trader, tapi harap hati-hati dia bisa aja sampai di level paling tertinggi di sini atau dia menembus level yang paling moderat di seputaran sini 130.545. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah analisa kita pada hari ini. Saya pindah dulu. Oke, saya berharap semoga apa yang saya
berikan buat rekan trader ini, memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk menyaksikan juga acara saya Kupas Tuntas Gold. Videonya saya akan keluarkan 1 atau 2 jam ke depan. Harap diperhatikan karena kita akan mengupas gold secara luar biasa. Semoga bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Salam profit Indonesia.